Kalau misalkan ada orang yang bilang kalau kayak, oh tenang aja bro, orang-orang tuh nggak nilai lo dari cara berpakaian lo kok. Jangan pernah nilai buku dari sampul. Gue udah belajar 6 tahun ilmu komunikasi, science communication. Kita juga memperdalam aspek psikologi dalam komunikasi. Dan gue bisa bilang 100% hal ini itu salah dan tidak realistis. Jadi tolong pakein tanda kutip realistis. Dalam video kali ini gue bakal ngebedah tentang kenapa menjudge orang atau menilai orang dari sampulnya itu konsep yang nggak realistis, dan kenapa lo kalau sampai nerapin konsep ini itu malah bisa ngerusak kehidupan lo, dan gimana caranya kita bisa berpakaian atau nerapin konsep berpakaian ini dalam komunikasi ini untuk mengontrol pikiran orang terhadap kita, atau kita bakal bikin pikiran orang itu berpikir sesuai dengan apa yang kita pengen mereka itu pikirin tentang kita. Itu namanya the creation of perception in the other's mind secara psikologi dalam komunikasi. Oke, tenang. Kita bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu. Bang, yang pertama, lo itu siapa dan kenapa topik ini penting buat dibahas? Kenalin, nama gue Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahunan, overall sekarang tahun ini, memperdalam science communication atau ilmu komunikasi science. Lo mungkin belum pernah denger ya tentang ilmu komunikasi ini. Jadi, science communication itu adalah cabang komunikasi yang dimana kita memperdalam tentang komunikasi. Kita mempelajari nih kenapa manusia bisa berkomunikasi dengan melihat secara mendalam, baik secara psikologi, secara aspek filsafat, atau mungkin secara biologis tentang komunikasi tersebut. Gue juga udah mendirikan platform edutech gue sendiri di bidang ilmu komunikasi, yang dimana sekarang itu udah ngebantu 1.000 orang lebih ngerubah drastis skill komunikasi mereka dalam 30 hari doang. Jadi gue punya sedikit kredibilitas lah untuk membicarakan aspek video kali ini. Oke, kita jadi dulu udah mulai kenal nih ya, kira-kira gue itu siapa dan kenapa gue kredibel lah buat ngebahas topik kali ini. Nah, gini bro, ketika orang bilang manusia itu nggak ngejudge orang berdasarkan cara berpenampilan mereka, atau cara kita menilai sebuah buku dari sampulnya, konsep itu adalah sebuah hal yang gue sebut sebagai idealisme. Oke bang, idealisme itu apa? Idealisme, kondisi ideal, adalah kondisi yang dimana kita pengen seharusnya kayak begitu. Kita pengen, oh jangan ya orang-orang, jangan ya kalian nggak boleh ngejudge orang berdasarkan baju mereka ya. Kalian tuh nggak boleh nilai orang berdasarkan apa yang mereka pakai. Oke ya. Oke, itu ideal. Ada kebalikan dari ideal, namanya realis. Jadi realistisnya atau di lapangannya itu kayak gimana sih kurang lebih. Nah, kalau kita lihat dalam dunia di lapangan, kebanyakan orang itu menilai orang berdasarkan pakaian atau baju atau atribut yang mereka gunakan. Artefak lah kalau dalam komunikasi. Oke, bang, emang ini benar? Sekarang gini, ya. Ketika ada orang yang lewat bawa Lamborghini dan di belakangnya ada namanya Toyota Camry misalkan. Camry loh ya, sekadar Camry aja nih ya. Orang, gue tanya ke lo deh, lo bakal ngira siapa yang lebih kaya? Otomatis 90% orang itu bakal bilang pasti Lamborghini. Gak akan ada yang awalnya tuh skeptis. Skeptis itu maksudnya kayak, kayaknya Camry-nya yang lebih kaya deh. Gak ada. Kayak itu namanya the system thinking of, gue lupa namanya. Itu ditemuin sama Daniel Kahneman, seorang psikolog. Jadi dia nemuin bahwa ada dua sistem berpikir, sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu rapid atau langsung, sistem 2 itu perlu penalaran. Ini juga dibahas nih dalam Daniel Goleman, Emotional Intelligence namanya. Dimana ada yang namanya itu amigdala. Lo tuh berpikir dengan emosi, dan ada juga neokortex. Neokortex itu lo benar-benar memfokuskan otak nalar lo. Jadi selain neokortex ada beberapa lagi kayak prefrontal cortex segala macamnya. Itu lo untuk berpikir. Contoh ya, ada orang bilang kalau kayak, oh aku sayang sama kamu, lo langsung senyum gitu kan, langsung senyum. Kenapa? Karena lo senang, perasaan senang di awal. Tapi di akhir baru lo mikir kayak, bener gak sih dia sayang sama gue? Nah itu namanya nalar. Ada nalar, ada emosi. Berpikir secara emosi. Oke, ini dua sistem berpikir nih. Nah, oleh karena itu, ketika lo ngelihat pertama kali seseorang, cenderungnya kalau lo merasakan emosi yang kuat, itu bakal dikelola terlebih dahulu secara emosi. Jadi ketika lo lihat mobil keren kayak tadi Ferrari, pasti dia lebih kaya. Oh, ada orang lewat parfumnya wangi banget. Pasti dia lebih kaya gitu kan. Oh, misalnya ada orang lewat pakai baju bagus banget. Pasti dia kayaknya lebih kaya.
Nah, ini kenapa penipuan itu bisa terjadi. Orang banyak yang pakai baju bagus untuk meyakinkan orang, dan orangnya ketipu. Banyak orang yang bilang, oh itu makanya jangan ngejudge orang berdasarkan sampulnya gitu kan. Lihat aja tuh dia bukan penipu kan. Bukan kayak gitu cara pandangnya. Cara pandangnya adalah karena dia berhasil menipu, berarti apapun yang dia gunakan dalam kondisi tersebut, it works atau itu berhasil. Berarti kita bisa mengakui cara orang berpakaian itu dapat mengubah persepsi lo akan dia. Oke, dapat dulu nih konsepnya nih. Oke, kita udah bahas untuk asal usulnya. Sekarang kita bakal bahas, bang, kenapanya. Habis kita bahas kenapa, baru kita bahas gimana caranya lo pakai pakaian lo untuk mengubah apa yang orang pikir tentang lo. Oke, ini bakal mengubah dasar kehidupan lo. Pertama, yang kedua, gimana orang bisa mikir tentang sesuatu tentang lo gitu. Gini, ini berhubungan dengan konsep psikologi komunikasi yang disebut sebagai halo effect. Halo effect adalah fenomena psikologi yang dimana menjelaskan kalau lo mengatributkan atau lo menemukan satu hal yang positif dari orang, lo bakal cenderung mengasosiasikan atau menempelkan atribut-atribut positif lainnya kepada orang tersebut. Ini sedikit rumit. Maksudnya gimana nih, Bang? Contoh, lo sama gue lagi jalan. Terus kita ngeliat ada cewek cakep banget. Oh, cantik banget nih. Misalnya orang ceweknya nih gitu. Karena dia cantik, kita bakal berpikir berbagai hal. Wah, kayaknya dia pinter deh. Ih, dia senyum. Wah, dia kayaknya tulus deh. Dia ramah deh. Dia kayaknya bisa masak deh, jangan-jangan. Dia kayaknya bakal menjadi seorang ibu yang baik deh. Bakal jadi seorang istri yang baik deh. Karena dia cantik. Oke. Padahal belum tentu dia seperti itu. Contoh, misalkan orang yang datang ke lo, mari kita berdua bayangkan ya. Misalkan lo sama gue lagi duduk, kita sebagai HRD di sebuah perusahaan namanya Stanley Academy, platform edtech gue. Oke, kita lagi cari nih ya, misalkan seorang sales. Ada orang datang ke depan kita berdua, dia pakai baju kemeja putih, dia pakai baju, dia pakai celana rapi banget, misalkan trouser. Dia pakai kemeja, pas masuk wangi banget, pas masuk body posturnya itu juga bagus. Tegap banget. Langsung jalan. Sat. Handshake. Itu kuat banget. Ya kan, jabat tangannya tuh benar-benar yakin banget. Halo Pak, nama saya Andi. Turun duduk ke bawah gitu kan dengan begitu yakinnya. Iya Pak. Overall saya udah punya pengalaman 8 tahun nih Pak dalam dunia sales. Yes, betul banget. Jadi saya udah memperdalam komunikasi ya, dalam science communication juga selama 6 tahunan, dan saya pernah prestasi terbesar saya pernah closing sampai dengan 2 miliar di perusahaan saya yang sebelumnya. Yes, betul banget. Lu lihat cara dia ngomong misalkan begitu meyakinkan. Cara dia ngomong yang begitu meyakinkan. Body posture ketika dia datang yang begitu kelihatan percaya diri. Pakaian dia yang kelihatan formal, rapi. Parfum dia yang misalkan wangi. Itu bikin kita berpikir orang ini kompeten. Orang ini bisa kerja, kompeten, kredibel, dan bahkan mungkin berpengetahuan dalam bidang sales. Ingat, dia maunya masuk sales gitu kan. Yang padahal, kalau misalkan udah kerja, ternyata orang ini itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak tentang sales, dia nggak tahu tentang misalkan influence buat kita mempengaruhi orang dari yang awalnya enggak jadi iya gitu kan. Dia nggak tahu, dia bahkan nggak tahu apapun. Oke. Tapi dia bikin kita di awal yakin. Nah, ini namanya halo effect. Otak kita, gue bakal kasih sedikit sejarah halo effect. Otak kita itu paling males ngabisin energi. Makanya, kayak kita lah ya, gue males banget nih sebenarnya syuting video. Jadi kalau gue bisa bayar orang, atau gue bisa pakai cara yang lebih inovatif aja, buat gue bisa ngelakuin sesuatu tanpa bikin gue capek. Misalkan sambil gue tiduran, sambil gue duduk nih, misalkan nih, daripada gue jongkok di bawah kan capek banget kan. Jadi, otak kita bakal mencari cara yang paling efektif dan paling efisien buat melakukan sesuatu. Salah satunya yang paling bikin kita itu sering salah kaprah adalah menciptakan fenomena halo effect. Udah tenang bro. Karena dia pakai baju gini, dia kata otak kita misalnya, dia begini gini, tenang aja bro. Pasti dia kredibel bro. Pasti dia bro, percaya sama gue deh. Nah, kita mikir, ya kredibel ya. Oke, kamu diterima ya. Padahal besokannya mereka itu nggak kredibel. Mereka nggak kompeten sama sekali. Oke, jadi lo dapat konsepnya. Ini halo effect. Bang, gue mau ngecek sedikit validitas informasinya.
halo efek ini real atau enggak real. Jadi sekarang lo bakal nemuin semua jurnal psikologi penelitian di Scholar pun, di Google Scholar pun bakal banyak banget namanya fenomena halo efek, dan ini terjadi di semua manusia. Selama lo manusia, lo ngalamin halo efek. Oke, sekarang kita sudah paham gimana cara kerjanya halo efek yang bikin kita tuh nggak menilai seseorang berdasarkan penampilannya. Kita menilai mereka berdasarkan penampilannya. Oke, kita menilai mereka berdasarkan penampilan mereka. Bang, oke. Gue pengen ngubah kehidupan komunikasi gue berdasarkan halo efek ini. Dan gue sepenuhnya percaya, gue nggak bisa cuma ngubah pakaian gue doang kan, Bang? Benar. Ada 5 hal. Nggak 5 hal deh. Kita bakal bahas beberapa list aja yang bisa lo pakai buat ngubah drastis kehidupan komunikasi dalam 30 hari gitu. Intinya gini, ya ini cocok banget bagi lo yang mungkin lagi cari kerja, atau mungkin lo yang udah punya usaha, tapi usahanya tuh sering banget meeting sama orang, jadi lo perlu meyakinin orang, mempersuasi orang, atau let's say mahasiswa yang pengen punya banyak teman atau pengen jadi idola di kampus gitu kan, boleh banget nih pakai ini. Jadi gini, halo efek itu bisa efektif banget kalau lo menerapkan sebanyak mungkin karakteristik positif. Jadi nggak cuma satu doang, nggak cuma kayak, oh lo ganteng doang, udah cukup. Nggak gitu. Semakin banyak, semakin kuat magnet lo. Semakin lo kelihatan menarik, semakin kuat magnet lo. Magnet apa bang? Magnet mengasosiasikan diri lo dengan hal-hal yang positif. Oh gue kompeten, oh gue kredibel, oh gue sama yang baik, oh gue pacar yang baik, oh gue apa. Intinya semakin awalnya tuh lo kuat. Oke, bang gimana caranya nerapin halo efek ini? Halo efek, pertama, pakai baju yang bagus dan rapi. Yes, pakai baju yang rapi, yang bagus, yang kelihatan juga, misalkan nggak harus mahal kok. Gue nggak pernah beli baju yang ibaratnya sampai 1 juta, 3 juta, 5 juta, Louis Vuitton, Gucci, enggak. Tapi yang ibaratnya enak lah buat beli ya. Jadi rapi gitu loh. Kalau bisa cari tuh ya, baju-baju rapi, atau mungkin kalau bagi celana bisa pakai gurkha pants sebagai yang cowok, yang cewek gue nggak tahu by the way. Jadi silakan dicari sendiri, intinya yang rapi ya, yang formal, yang rapi. Yang kedua, pastikan muka lo selalu fresh. Senyum itu bagus banget. Ngelihat ke orang, tatapan mata lo sekarang nih, eye contact, itu jendela banget bagi jiwa lo. Kalau lo bisa nyaman ngelakuin eye contact, pede ngelakuin eye contact, lo bakal kelihatan jauh lebih percaya diri banget. Bang, gimana caranya gue bisa ngelakuin eye contact? Itu ada caranya lah. Jadi gue kepanjang banget kalau gue mau jelasin gimana caranya lo nyaman ngelakuin eye contact. Di bawah gue ada free mini course namanya Introduction to Communication. Itu free, lo bisa cek mini kursusnya tentang dasar-dasar komunikasi. Atau kalau lo mau langsung lebih full lagi, lo bisa cek aja platform edutech gue, gimana caranya menjadi percaya diri dalam berkomunikasi dalam 30 hidup. Itu ada banyak. Gue udah bahas full di platform edutech gue. Ini benar-benar eye contact untuk rasa percaya diri. Yang ketiga, kalau yang pertama udah ya pakai baju, yang kedua eye contact, yang ketiga lo bisa edit bonus, itu namanya olfactics communication. Olfactics communication adalah komunikasi dengan bentuk wangi-wangian. Dan secara psikologi, pernah ada penelitian, yaitu adalah kalau lo pakai parfum yang kongruen dalam acara yang tepat, orang bakal menilai lo sebagai pribadi yang jauh lebih menarik. Dan kalau lebih menarik, ya lo tau lah, intinya kalau lebih menarik, orang lebih mengasosiasikan hal positif kepada lo. Ingat tak? Halo efek lah sebutannya. Nah bang, berarti kongruen itu apa bang? Kongruen berarti lo pakai parfum yang sesuai dengan gender di situasi yang tepat. Contoh, gue misalkan pakai Dior Sauvage. Sauvage itu adalah sebuah parfum yang memang dia untuk cowok, tapi dia untuk lebih ke kantoran dalam situasi winter atau dingin gitu. Nah itu kongruen tuh sifatnya, sesuai dengan gender gue, sesuai dengan acara. Pas dipakai, orang pas nyium, oh wah ini wanginya oke nih. Karena dia wangi, gue bakal di rating sebagai orang yang lebih menarik, dan halo efek terjadi. Oke, itu tadi 3. Oke. Baju, eye contact, pakai parfum, olfactics communication. Yang keempat adalah cara lo berbicara. Ini penting. Ketika lo berbicara, biasakan beberapa hal. Kayak misalkan menggunakan gerakan tangan, atau mungkin lo mengatur untuk 3-5 kata per kalimat. Jadi jangan ngomong terlalu cepet-cepet. Jadi, oh halo semuanya, gue Jason, beberapa hari ini kayak, enggak, coba pelanin. Halo semuanya, 2 kata tuh. Nama gue Jason, jadi lo ngomong 3-5 kata per kalimat. Ngomong lebih pelan, 3-5 kata per kalimat. Yang kedua, jangan pakai kata pengisi yang kayak o. Halo semuanya, nama gue Jason. Halo semuanya, nama gue Jason. Pada video hari ini, ya itu kan beda video. Yang ketiga, pastikan ini harus lo terapkan. Ketika lo berbicara, gunakan yang namanya permainan intonasi suara. Jadi, lo pernah gak ngomong tuh kayak, halo semuanya, nama saya Jason. Pada video hari ini saya akan membicarakan mengenai, itu bikin bosan.
mainin sedikit nada lo. Halo semuanya, nama gue Jason. Pada video hari ini, kita bakal ngebahas hal yang seru banget. Jadi lo benar-benar menyuarakan emosi lo dalam kata-kata lo. Seolah-olah lo tuh kayak seorang host yang nyebarin emosi dari kata-kata lo doang. Jadi kalau dibilang, coba sampaikan rasa takut melalui kata-kata lo. Tanpa menggerakkan muka, tanpa menggerakkan suara, tanpa menggerakkan misalkan tangan. Oh, suara harus dong. Karena kan kita ngomong gitu kan. Misalkan gimana? Coba kalau takut. Aduh, iya bu, iya bu, iya bu. Tapi kalau misalnya semangat, iya bu, iya bu. Ya, itu misalnya gitu. Jadi, gimana caranya lo bisa menyampaikan emosi dari kata-kata lo? 3 hal ini doang. Oke. 3-5 kata per kalimat, gak pakai kata pengisi, plus ngomong dengan emosi. Ketika lo nerapin hal ini, ya, dari cara berpakaian lo, dari eye contact lo, dari cara lo ngomong, pakai parfum untuk olfactics communication lo, gue jamin 1000%, ini bakal bisa bikin lo jadi pribadi yang menarik banget, yang bikin orang jadi gak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Ini namanya halo effect. Oh ya, by the way, kalau misalkan lo suka-suka konten kayak gini, gue juga udah ngebantu 1000 orang merubah drastis skill komunikasi mereka dalam 30 hari doang. Bisa berkomunikasi dari yang awalnya sering ngerasa gugup, gagap belibet. Jadi orang yang bisa menguasai skill komunikasi kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang yang mereka minta, atau komunikasi persuasif. Nerapin karisma dalam komunikasi yang bakal bikin siapapun gak sabar pengen ketemu sama mereka lagi. Dan masih banyak banget lain ya. Lo bisa cek aja platform edutech gue, namanya Stanley Academy. Di sana kita udah ngebantu 1000 orang ngasah komunikasi mereka dalam 30 hari. Dan by the way, bagi lo yang join di bulan ini, lo bakal dapet produk result garanti. Jadi kalau dalam 30 hari lo gak ngalamin perubahan apapun, uang lo bakal dikembalikan 100%. Jadi lo bisa cek platform edutech gue di pin komentar di bawah atau cari di Google sendiri.